Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1683 sampai tahun 1686 bab 1683 ke Yangcheng. Setelah setengah jam, semua orang hampir makan. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menelepon Su Yurou, dan meminta Su Yurou untuk menangani situasi di sekolah. Lagi pula, mereka masih satu kelas sekarang, jadi Xiao Yu Hebo bisa meninggalkan sekolah hanya dengan izin sekolah. Setelah bekerja selama beberapa jam, Fendi Zanders akhirnya membantu Xiao Yu dan Hebo menyelesaikan semuanya di sekolah. Kemudian Fendi Zanders menelepon lagi ke Wang Xiong Glasses. Fendi Zanders tahu bahwa mereka berdua juga harus magang. Awalnya, Fendi Zanders berencana untuk langsung mengatur kacamata Wang Xiong ke perusahaan Fang Zihua, tetapi kemudian Fendi Zanders merasa bahwa dia kekurangan tenaga yang dapat dipercaya, dan dia juga bisa membiarkan orang-orang ini berolahraga, jadi Fendi Zanders mengundang Wang Xiong dan kacamata untuk pergi ke Yangcheng bersamanya. Wang Xiong dan kacamata adalah dua teman terpenting Fendi Zanders, jadi mereka setuju tanpa ragu-ragu setelah menerima telepon Fendi Zanders. Setelah bekerja seharian penuh, Fendi Zanders akhirnya sempat istirahat. Namun sebelum Fendi Zanders sampai di rumah, dia menerima telepon dari Xia Wanqing. Fendi Zanders, kamu sedang sibuk apa? Xia Wanqing bertanya dengan lembut. Rindukan saya. Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Aku sudah membuat makanan, apakah kamu akan memakannya di rumahku atau apa? Xia Wanqing melanjutkan. Kamu tunggu aku di rumah, aku akan pergi ke sana sekarang. Kata Fendi Zanders. Oke. Xia Wanqing tersenyum bahagia, lalu menutup telepon. Fendi Zanders tahu bahwa begitu dia pergi ke Yangcheng, dia mungkin tidak akan bisa kembali untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, Yangcheng jauh dari kota Nanyuan, dan Xia Wanqing telah mengelola clubhouse dan kasino sepanjang waktu, jadi tentu saja tidak ada kesempatan untuk pergi ke Yangcheng, jadi Fendi Zanders berencana memanfaatkannya. Selama waktu ini, habiskan waktu yang menyenangkan bersama Xia Wanqing. Meskipun Fendi Zanders juga tahu bahwa dia merasa kasihan pada Cleo Fei Lin dengan melakukan hal itu, terkadang dia tidak bisa mengendalikan diri, dan banyak hal telah terjadi, jadi dia harus bertanggung jawab kepada Xia Wanqing. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Fendi Zanders dan Xia Wanqing tinggal di rumah selama 2 hari, dan efisiensi kerja Zhou Qiaoqiao sangat mencengangkan. Perusahaan tersebut telah terdaftar, diberi nama Fenyun Real Estate oleh Fendi Zanders. Ketika Zhou Qiaoqiao pergi ke Yangcheng, dia sengaja membawa beberapa jenderal terpercaya ke sana, sehingga Fenyun Real Estate tidak kekurangan tenaga untuk saat ini, dan Zhou Qiaoqiao langsung menyewa gedung perkantoran di daerah paling makmur di Yangcheng. Ini akan menjadi markas besar Fenyun Real Estate. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa Zhou Qiaoqiao sudah siap, dia tidak membuang waktu lagi, dan membawa kacamata Xiao Yu Hebo Wang Xiong dan lainnya ke Yangcheng dengan pesawat. Fendi Zanders tahu bahwa dia akan menghadapi lawan terkuat yang pernah dia temui sejauh ini, jadi Fendi Zanders masih sangat gugup sepanjang perjalanan. Tapi Xiao Yu, Hebo, Wang Xiong dan kacamatanya sangat santai. Selain itu, semua orang masih berusia muda, jadi mereka berempat dengan cepat menjadi satu. Dibutuhkan sekitar setengah hari untuk terbang dari kota Nanyuan ke Yangcheng. Fendi Zanders dan yang lainnya berangkat di pagi hari, jadi sudah jam 3 atau 4 sore ketika mereka tiba di Yangcheng. Setelah turun dari pesawat, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhou Qiaoqiao, memberitahu Zhou Qiaoqiao bahwa dia telah tiba. Dan Zhou Qiaoqiao telah membawa orang-orang untuk menunggu di luar bandara. Saya harus mengatakan bahwa memiliki Zhou Qiaoqiao sebagai seorang wanita memang dapat menyelamatkan banyak masalah bagi Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders sendirian, mustahil baginya untuk mendaftarkan perusahaan real estate dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, alasan mengapa Zhou Qiaoqiao bisa begitu efisien juga berkaitan dengan dukungan finansial Fang Zihua. Lagi pula, selama Anda punya uang, akan lebih mudah melakukan apapun. Orang yang menjemput kita sudah tiba, ayo keluar. Fendi Zanders berbicara dengan lembut kepada Xiao Yu, Hebo dan yang lainnya setelah berbicara di telepon dengan Zhou Qiaoqiao. Fendi Zanders baru saja memiliki wajah, seseorang akan menjemputnya segera setelah dia turun dari pesawat. Hebo memamerkan giginya dan berkata sambil tersenyum. Sulit bagimu untuk tidak menyanjung, bukan? Xiao Yu mengumpat sedikit tanpa berkata-kata. Xiao Yu, apa maksudmu dengan itu? Kenapa aku menyanjungmu? Hebo berteriak dengan mata terbuka lebar. Oke, berhenti membuat masalah, cepat pergi. Fendi Zanders berteriak pada Xiao Yu dan Hebo tanpa berkata-kata, lalu berjalan keluar dari aula bandara terlebih dahulu. Tetapi ketika Fendi Zanders dan yang lainnya keluar dari aula bandara, mereka semua tercengang, dan ekspresi wajah mereka yang berdiri di sana dengan bodoh sungguh luar biasa. Zhang, Fendi Zanders, apakah mobil-mobil ini ada di sini untuk menjemput kita? Xiao Yu tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. Saya tidak tahu. Jawab Fendi Zanders tak berdaya. Saat ini, di jalan depan ruang tunggu bandara, lebih dari selusin Mercedes-Benz Big G terparkir rapi di sana, dan ada 2 pengawal berdiri di samping setiap mobil, terlihat sangat mengesankan.
Meskipun Fendi Zanders tahu bahwa Zhou Qiaoqiao akan datang menjemputnya, dia tidak tahu apakah mobil-mobil ini ada di sini untuk menjemputnya. Fendi Zanders tidak akan terlalu terkejut jika kejadian ini terjadi di kota Nanyuan, tapi ini adalah bandara Yangcheng, jadi masuk akal jika Zhou Qiaoqiao baru saja tiba di Yangcheng, jadi dia seharusnya tidak bersusah payah untuk menjemputnya. Bukankah ini terlalu mencolok? Bukankah ini terlalu tampan? Hebo berkata dengan ekspresi sangat bersemangat. Benar, Fendi Zanders, hanya beberapa dari kami, kamu tidak perlu melakukan pertempuran besar seperti itu, bukan? Wang Xiong juga berkata pada Fendi Zanders. Kenapa aku menelepon begitu banyak mobil untuk menjemputmu? Aku tidak mengatur mobil-mobil ini sama sekali. Tunggu aku menelepon. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders hendak mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Minggir. Anak-anak di depan itu cepat menyingkir. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang Fendi Zanders dan yang lainnya. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu menoleh ke belakang, dan melihat sekelompok besar pengawal berjas hitam bergegas menuju Fendi Zanders dan yang lainnya. Dan pengawal utama langsung mendorong Xiao Yu dan yang lainnya ke samping. Sebelum Fendi Zanders dan yang lainnya menyadari apa yang sedang terjadi, semua pengawal berdiri dalam dua baris, dan kemudian memisahkan jalan di antara kerumunan. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Mengapa mereka mendorong kita menjauh? Setelah disingkirkan, Wang Xiong berteriak sedikit tidak yakin. Ya, apa yang dilakukan orang-orang ini? Xiao Yu juga tampak sedikit tidak yakin. Namun, sedetik berikutnya, seorang wanita cantik dengan sosok yang sangat seksi perlahan keluar dari kerumunan sambil memegang teddy berwarna coklat. Kemunculan wanita seksi tersebut langsung menarik perhatian para pria rekan senegaranya yang hadir, dan terlihat jelas bahwa wanita tersebut menjadi incaran untuk disambut oleh para bodyguard tersebut. Pakaian wanita tersebut masih sangat keren, dengan riasan tipis di wajahnya, ciri-ciri yang indah dan menarik, rambut keriting besar bergelombang dengan santai menutupi bahunya, memperlihatkan lehernya yang cantik dan ramping, mengenakan rok putih ketat dengan sepasang rok yang diikat di bagian dalam. Tengah korset pinggang berwarna hitam membuat pinggang yang ramping dan lembut semakin seksi. Ada juga sepasang sepatu hak tinggi di bagian kaki. Wajah halus dipadukan dengan rambut keriting hitam besar bergelombang, memberikan godaan yang tak terlukiskan. Akhir bab ini. Bab 1684 Bab 1684 Yeking. Mata Wang Xiong dan Xiao Yu, yang masih tidak bahagia sekarang, tiba-tiba berbinar. Mereka sama sekali tidak berminat untuk memperhatikan hal-hal yang disingkirkan, tetapi memusatkan seluruh perhatian mereka pada wanita ini. Sosok wanita itu luar biasa seksi, dan setiap gerakannya memancarkan semburan aura menggoda. Namun, ekspresi wanita itu sangat arogan, dan dia bahkan tidak melihat ke arah pria di sekitarnya. Diantar oleh pengawalnya, dia berjalan keluar aula dengan kepala terangkat tinggi, lalu masuk ke dalam sedan besar Mercedes-Benz G. Setelah beberapa saat, konvoi Mercedes-Benz perlahan pergi di bawah pengawasan semua orang. Kacamata itu tidak bereaksi sampai semua kendaraan menghilang. Dia menoleh dan tergagap dan berkata, Fendi Zanders, bukankah kendaraan ini datang untuk menjemput kita? Seharusnya tidak. Jawab Fendi Zanders tak berdaya. Sial, Bai sangat bersemangat, kupikir dia ada di sini untuk menjemputku. Hebo berteriak tak berdaya, lalu melanjutkan, tapi wanita tadi itu terlalu seksikan. Kapan aku bisa menemukan pacar seperti ini? Kamu bisa menemukan pacar seperti itu ketika kamu bermimpi di malam hari. Kenyataannya, seperti itu seorang wanita tidak bernasib sama denganmu. Xiao Yu langsung memukul Hebo. Namun, pada saat ini, Zhou Qiaoqiao berjalan ke arah Fendi Zanders dengan dua pengawalnya, dan berkata dengan lembut, Tuan Zanders, apakah Anda di sini? Ketika Hebo, Xiao Yu, Wang Xiong dan si berkacamata melihat Zhou Qiaoqiao, mereka berempat tercengang lagi. Meski wanita tadi memang sangat cantik, namun ia mengenakan kacamata hitam di wajahnya, sehingga ia tidak bisa melihat penampilan aslinya dengan jelas. Dan Zhou Qiaoqiao berbeda, Zhou Qiaoqiao sekarang berdiri di depan beberapa dari mereka dengan harga yang sebenarnya, dan Zhou Qiaoqiao tidak kalah dengan wanita tadi dalam hal sosok dan penampilan, jadi Xiao Yu dan mereka berempat adalah langsung saja aku tercengang. Nona Zhou, ini adalah teman-teman saya. Saya berencana mengatur mereka untuk bekerja di real estate venue kami. Jika waktunya tiba, Anda dapat melihat posisi apa yang cocok untuk mereka berempat. Mereka berempat semuanya adalah lulusan baru. Alasan utamanya adalah datang ke sini. Belajar, jadi perhatikan saja pengaturannya. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Zhou Qiaoqiao. Oke, saat saya pergi ke perusahaan, saya akan berkomunikasi dengan mereka berempat dan melihat cocok untuk apa. Zhou Qiaoqiao mengangguk ringan, lalu berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada Xiao Yu dan yang lainnya. Xiao Yu dan Hebo sama-sama berasal dari kota Nanyuan, jadi tentu saja mereka pernah mendengar nama Zhou Qiaoqiao, jadi setelah mereka mengetahui identitas asli Zhou Qiaoqiao, ekspresi wajah mereka sangat luar biasa. Fendi Zanders begitu berkuasa sehingga dia langsung meminta Zhou Qiaoqiao bekerja untuknya di perusahaannya sendiri. Meskipun Wang Xiong dan yang lainnya tidak mengenal Zhou Qiaoqiao, mereka berdua dapat merasakan bahwa wanita ini jelas bukan orang biasa. Setelah salam singkat, semua orang datang ke tempat parkir.
Fendi Zanders menebak dengan benar, Zhou Qiaoqiao baru saja tiba di Yangcheng, jadi dia tidak menonjolkan diri dan hanya menyiapkan 2 mobil Honda untuk menemui Fendi Zanders. Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao duduk di mobil yang sama, sedangkan Wang Xiong berkacamata, Xiao Yu, Hebo dan lainnya duduk di mobil di belakang. Tuan Zanders, saya membelikan Anda sebuah villa di Yangcheng. Apakah Anda berencana pergi ke villa untuk beristirahat dulu, atau mengunjungi gedung perusahaan? Zhou Qiaoqiao bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Ayo pergi ke perusahaan dulu. Fendi Zanders menjawab dengan lembut, lalu melanjutkan, Xiao Yu, kacamata Hebo, Wang Xiong dan yang lainnya adalah sahabatku, jadi kamu harus melatih mereka dengan baik dan melihat posisi apa yang cocok untuk mereka. Tanda seru petik 2. Jangan khawatir tentang Tuan Zanders ini, karena Anda membawanya secara pribadi, saya pasti akan mengaturnya dengan benar. Zhou Qiaoqiao buru-buru menjawab Fendi Zanders. Tapi jangan khawatir, karena saya telah mempercayakan manajemennya kepada Anda dari perusahaan ini, artinya saya mempercayai Anda sepenuhnya, jadi Anda tidak perlu khawatir saya mencari 4 orang ini untuk memantau Anda, dan Anda dapat mengaturnya sesuka Anda. Lakukan apa yang kamu inginkan. Fendi Zanders khawatir Zhou Qiaoqiao terlalu khawatir, jadi dia berinisiatif untuk menjelaskan. Oke, aku tahu. Zhou Qiaoqiao mengangguk lagi. Mereka berempat belum punya tempat tinggal. Kamu bisa mengatur tempat tinggal mereka berempat. Kalau mereka berempat ingin tinggal bersama, cari saja villa. Fendi Zanders melanjutkan. Karena Fendi Zanders biasanya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia juga perlu berlatih, jadi Fendi Zanders tidak berniat membiarkan Xiao Yu dan yang lainnya tinggal bersamanya, apalagi wanita itu Qin Lan tidak tahu bahwa Fendi Zanders telah datang ke Yangcheng. Jika dia tahu, dia mungkin akan berencana untuk tinggal bersama Fendi Zanders lagi, jadi tidak nyaman bagi Fendi Zanders untuk tinggal bersama Xiao Yu dan yang lainnya. Oke. Sambil berbicara, Zhou Qiaoqiao mengeluarkan ponselnya dan menelepon, lalu mengatur tempat tinggal Xiao Yu, Hebo, dan lainnya. Setelah Zhou Qiaoqiao selesai menelepon, Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut kepada Zhou Qiaoqiao, siapa wanita yang baru saja kita temui di bandara? Apakah dia dari keluarga Gongsun? Fendi Zanders masih memiliki kesan mendalam terhadap wanita yang ditemuinya di bandara tadi. Mampu membuat heboh besar di bandara Yangcheng menunjukkan bahwa wanita ini jelas bukan orang biasa, jadi Fendi Zanders curiga dia berasal dari keluarga Gongsun. Tidak. Zhou Qiaoqiao menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian melanjutkan, saya telah mengetahui tentang situasi di Yangcheng beberapa hari ini. Keluarga Gongsun pasti menjadi keluarga terbesar di Yangcheng, dan ada keluarga lain di bawah keluarga Gongsun. 4 keluarga besar, tapi keempat keluarga besar ini semuanya terikat pada kekuatan keluarga Gongsun, dan wanita itu adalah Ye Qing, putri tertua keluarga Ye di antara 4 keluarga besar. Kamu Qing. Fendi Zanders terkejut ketika mendengar nama itu. Benar, menurut informasi yang kudapat sekarang, Ye Qing ini bukanlah wanita biasa. Meskipun dia belum terlalu tua, dia mengambil kendali atas seluruh keluarga Ye setelah kembali dari belajar di luar negeri. Saat ini, hanya kakek Ye Qing yang di Ye Qing. Status keluarga Ye sedikit lebih tinggi dari Ye Qing ini, dan status keluarga Ye lainnya tidak setinggi Ye Qing. Zhou Qiaoqiao berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sekarang Ye Qing terutama bertanggung jawab atas bisnis real estate keluarga Ye, dan bisnis real estate keluarga Ye selalu merupakan hubungan kerja sama dengan keluarga Gongsun, jadi Ye Qing ini keluarga Ye kemungkinan besar akan menjadi salah satu pesaing terbesar perusahaan kita. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, dan kemudian berkata dengan lembut, saya tidak berharap kamu tahu banyak tentang situasi di Yangcheng sekarang. Saya baru saja melakukan penelitian pendahuluan. Perlu waktu untuk benar-benar menyelidiki situasi keluarga Gongsun dan 4 keluarga besar. Jawab Zhou Qiaoqiao. Jangan khawatir, kami datang ke Yangcheng kali ini untuk bersenang-senang bersama keluarga Gongsun. Meskipun keluarga Gongsun tampaknya menutupi langit di Yangcheng, menurut saya situasinya tidak sesederhana yang kita duga. Waktunya cukup lama. Kita pasti bisa menemukan kelemahan keluarga Gongsun. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Yah, menangani keluarga Gongsun jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Akhir bab ini. Bab 1685. Bab 1685 Keluarga Gongsun. Beberapa menit kemudian, mobil perlahan berhenti di lantai bawah gedung Fengyun. Setelah Xiao Yu dan yang lainnya keluar dari mobil, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah gedung di depan mereka, dan mereka tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Fendi Zanders kaya dan latar belakang Fendi Zanders tidak sederhana, kali ini mereka sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa membeli bangunan dengan lebih dari 20 lantai di Yangcheng jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jadi kali ini, kemampuan uang kertas Fendi Zanders yang menakutkan sekali lagi mengejutkan mereka. Zhou Qiaoqiao membawa Fendi Zanders dan yang lainnya ke dalam gedung untuk melihat sekilas. Karena perusahaan baru berdiri, tidak banyak orang yang berada di dalam gedung. Namun Zhou Qiaoqiao juga mulai merekrut, dan itu mungkin tidak akan memakan waktu lama. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk memasuki kondisi operasi normal.
Bagaimanapun, Fendi Zanders sangat kaya, sangat mudah bagi Zhou Qiaoqiao untuk merekrut beberapa orang dari perusahaan lain. Setelah semua orang berkeliaran di sekitar gedung, Fendi Zanders masih sangat puas, jadi dia pergi bersama Xiao Yu dan yang lainnya. Karena Xiao Yu, kacamata heboh dan yang lainnya belum mengatur tempat tinggal mereka, Fendi Zanders membawa mereka berempat ke villa yang telah disiapkan Zhou Qiaoqiao untuknya. Namun, villa yang disiapkan Zhou Qiaoqiao untuk Fendi Zanders terletak di kompleks villa termahal dan mewah di Yangcheng, jadi ketika Xiao Yu, heboh dan yang lainnya memasuki villa, mereka kembali tercengang. Pasalnya, dekorasi di dalam villa agak terlalu megah, sama sekali di luar imajinasi orang awam. Bahkan Fendi Zanders merasa itu tidak perlu, karena dialah satu-satunya yang tinggal di villa ini, jadi Zhou Qiaoqiao sama sekali tidak perlu membeli villa sebesar itu untuk Fendi Zanders. Fendi Zanders, meskipun aku tahu kamu kaya, aku tidak pernah mengira kamu begitu kaya. Hebo melihat dekorasi di dalam villa dan berkata dengan ekspresi sangat bersemangat. Itu benar, Fendi Zanders, saya benar-benar memahami Anda sekarang, saya bisa membuat Zhou Qiaoqiao bekerja untuk Anda, dan saya juga bisa membeli rumah besar, dan sekarang saya tinggal di villa mewah, Anda berapa banyak uang apakah kamu mempunyai? Xiao Yu juga mengikutinya. Fang Zihua, orang terkaya di provinsi Dongjiang kami, bekerja untuk Fendi Zanders. Menurut Anda, berapa banyak uang yang dia miliki? Wang Xiong mengerucutkan bibirnya dan berkata, Ya Tuhan, kupikir Fendi Zanders kamu sudah kaya, tapi aku tidak menyangka kamu begitu kaya. Untungnya, aku datang ke Yangcheng bersamamu, kalau tidak aku akan menyesalinya sampai mati. Hebo berteriak sekeras-kerasnya. Oke, jangan menyanjungku di sini, selama kamu mengikuti Zhou Qiaoqiao dan bekerja keras, kamu pasti bisa membeli villa yang lebih mewah dari milikku dalam beberapa tahun. Fendi Zanders dengan enggan menjawab Hebo. Dengan serius. Hebo bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja benar. Fendi Zanders menepuk bahu Hebo, lalu melanjutkan, oke, ini sudah larut, kalian berempat dan aku sudah bolak-balik selama sehari, ada begitu banyak kamar di villa ini, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan, kamu, selamat datang. Bagus. Semua orang setuju, lalu mulai mencari kamar sendiri. Fendi Zanders datang ke kamar tidur utama, pergi ke kamar mandi untuk mandi dengan santai, lalu menelepon Cleo Feilin, memberitahunya bahwa dia telah tiba di Yangcheng. Setelah berbicara di telepon dengan Cleo Feilin, Fendi Zanders berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Di sisi lain, di sebuah rumah bangsawan di Yangcheng. Rumah ini bisa dikatakan sebagai rumah termewah di seluruh Yangcheng. Pada dasarnya siapapun yang tinggal di Yangcheng mengetahui nilai dari istana ini. Luasnya ribuan meter persegi. Selain 3 villa, juga terdapat lapangan golf dan kolam renang pribadi, yang paling dibesar-besarkan adalah bahkan terdapat kebun binatang pribadi di manor ini yang bisa dibilang sangat mewah. Dan orang yang tinggal di istana ini tidak lain adalah keluarga Gongsun, keluarga terbesar di Yangcheng. Pada dasarnya selama mereka merupakan keturunan langsung dari keluarga Gongsun maka mereka akan tinggal di manor ini, sedangkan beberapa cabang dari keluarga Gongsun tidak berhak untuk tinggal di manor tersebut. Bisa tinggal di istana ini jelas merupakan simbol status dan status. Meskipun Gongsun Yan adalah penanggung jawab utama Rockefeller di Tiongkok, gaya kerja Gongsun Yan berbeda dengan orang lain di Rockefeller. Ambil contoh Wei Yong, meskipun pengaruh Wei Yong di provinsi Zhonghai sangat menakutkan, Wei Yong masih belum berani menunjukkan wajahnya, dan Wei Xiaotian membantunya melakukan banyak hal. Tapi Gongsun Yan berbeda, dia tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan identitasnya. Karena di Yangcheng, tidak ada yang bisa mengancam Gongsun Yan, jadi wajar saja dia tidak akan keberatan. Saat ini, di ruang tamu rumah Gongsun Yan, sekelompok orang sedang makan dan mengobrol. Pria paruh baya yang duduk di kursi utama adalah Gongsun Yan, penguasa sebenarnya dari keluarga Gongsun, dan sisanya adalah beberapa pejabat tinggi keluarga Gongsun. Patriark, apakah Wei Yong sudah ditemukan? Salah satu pria gemuk berjas bertanya kepada Gongsun Yan dengan lembut. Nama pria ini adalah Gongsun Ming, dan dia adalah adik laki-laki Gongsun Yan. Meski keduanya memiliki hubungan darah, namun terlihat nada bicara Gongsun Ming dan Gongsun Yan sangat penuh hormat, sama sekali tidak seperti sepasang saudara. Sebenarnya banyak sekali orang yang hadir, kebanyakan dari mereka memiliki hubungan darah dengan Gongsun Yan, namun mereka bahkan mungkin tidak berani berbicara lantang kepada Gongsun Yan, karena mereka tahu bahwa Gongsun Yan tidak akan pernah memaafkan kesalahannya karena kasih sayang keluarga. Jadi orang-orang ini berhati-hati saat menghadapi Gongsun Yan, dan tidak berani melakukan kesalahan. Wei Yong seharusnya dikendalikan oleh Fendi Zanders sekarang. Berita Gongsun Yan sangat luas, dan dia juga sangat mengetahui apa yang terjadi malam itu. Aku tidak menyangka pewaris yang ditemukan Li Xiuqian sebenarnya memiliki 2 talenta, bahkan Wei Yong bukanlah tandingannya. Gongsun Ming buru-buru menjawab. Orang-orang seperti Wei Yong pada dasarnya tidak kompeten. Jika bukan karena tidak ada kandidat yang lebih cocok, bagaimana saya bisa membiarkan dia menjadi penanggung jawab provinsi Zhonghai? Gongsun Yan berkata dengan ringan. Patriark, anak Fendi Zanders ini tidak sederhana. Dia bukan hanya pewaris Li Xiuqian, tapi juga putra orang itu. Jika Wei Yong dikendalikan oleh Fendi Zanders, maka Fendi Zanders mungkin sudah mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh kita.
Keluarga Gongsun membunuhnya, bukankah kita juga harus mengambil tindakan untuk menyingkirkan Fendi Zanders secepat mungkin? Pada saat ini, seorang pria paruh baya lainnya berbicara. Setelah mendengar kata-kata ini, Gongsun Yan menghela nafas pelan dan tidak berbicara. Setelah semua orang melihat Gongsun Yan tidak berbicara, ekspresi wajah mereka sangat cemas, karena mereka tidak dapat memahami pikiran Gongsun Yan sekarang, dan mereka tidak tahu bagaimana rencana Gongsun Yan menghadapi Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 1686. Bab 1686. Apakah Anda takut memelihara harimau? Tuan Yuji, apakah kamu kembali? Namun saat ini, sapaan seorang pelayan datang dari luar istana. Saya melihat seorang pria jangkung dan tampan berjalan ke restoran. Yuji sudah kembali. Ya, Yuji, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Setelah melihat pria ini, semua orang buru-buru berdiri dan menyapanya. Dan nama asli pria ini adalah Gongsun Yuji, dia adalah anak tertua dari Gongsun Yan, dan statusnya di keluarga Gongsun juga sangat tinggi. Paman, apakah kalian semua di sana? Gongsun Yuji buru-buru menjawab dengan senyuman setelah melihat semua orang. Yuji, cepat duduk. Gongsun Ming berinisiatif menyerahkan posisinya kepada Gongsun Yuji. Tentu saja Gongsun Yuji tidak sopan, dan duduk tepat di samping Gongsun Yan. Dari sini terlihat bahwa status tertinggi di seluruh keluarga Gongsun adalah ayah dan anak Gongsun Yan dan Gongsun Yuji. Yuji, bagaimana kamu menyelidiki masalah yang aku minta kamu selidiki? Gongsun Yan bertanya pada Gongsun Yuji tanpa ekspresi. Ayah, pada dasarnya saya telah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Chen Mingxiu dari keluarga Chen memang dibunuh oleh Fendi Zanders, dan Wei Yong dibawa pergi oleh Sekte Zixiao. Sekarang Wei Yong ada di Zixiao. Zong, jika kita ingin menyelamatkan Wei Yong, itu seharusnya tidak mungkin. Gongsun Yuji dengan cepat menjawab. Bagaimana dengan situasi di Provinsi Zonghai? Gongsun Yan terus bertanya. Karena hilangnya Wei Yong, orang-orang yang bertanggung jawab atas Rockefeller di Provinsi Zonghai semuanya panik, dan penanggung jawab kota Nanyuan, Zhou Ping, telah langsung bergandengan tangan dengan orang-orang Fendi Zanders. Jadi sekarang Fendi Zanders Group M Grand sudah merampas sebagian besar bisnis Rockefeller, dan sebagian besar orang kami telah dikendalikan oleh M Grand Group. Jawab Gongsun Yuji. Ini bagus seperti yang kuharapkan. Gongsun Yan sedikit mengangguk. Kalau begitu ayah, apakah kamu ingin mengirim seseorang untuk membereskan kekacauan di Provinsi Zonghai? Gongsun Yuji bertanya secara proaktif. Situasi di Provinsi Zonghai telah menjadi penyelesaian. Tidak mudah untuk mendapatkan kembali kendali atas Provinsi Zonghai dalam waktu singkat, jadi saya harus memikirkan masalah ini dalam jangka panjang. Gongsun Yan berkata perlahan. Gongsun Yuji ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, ayah, saya punya pesan yang sangat penting dari pihak saya. Berita apa? Gongsun Yan bertanya. Fendi Zanders telah datang ke Yangcheng kita. Gongsun Yuji berkata perlahan. Setelah mendengar perkataan Gongsun Yuji, semua orang di keluarga Gongsun menunjukkan ekspresi kaget. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan begitu berani sehingga dia berinisiatif datang ke Yangcheng. Apa yang dilakukan Fendi Zanders di Yangcheng? Gongsun Yan juga tampak sedikit bingung. Fendi Zanders mungkin datang ke sini untuk berurusan dengan keluarga Gongsun kita. Dia meminta bawahannya untuk mendirikan perusahaan bernama Fenyun Real Estate. Adapun apa yang akan dilakukan Fendi Zanders selanjutnya, saya tidak tahu. Gongsun Yuji berkata perlahan. Hahaha. Ketika Gongsun Yan mendengar perkataan Gongsun Yuji, dia tidak bisa menahan tawa, lalu berkata dengan lembut, Fendi Zanders ini benar-benar menarik. Saya tidak pergi ke Provinsi Zonghai untuk menghadapinya, tetapi dia lari ke Yangcheng atas inisiatifnya sendiri untuk menangani saya, sungguh dilebih-lebihkan, dia tidak akan berpikir bahwa dia mewarisi warisan Li Xiuqian dan menjadi murid Ye Juechen, dan dengan bantuan M Grand Group dan Sekte Zixiao, dia dapat menangani keluarga Gongsun kita, bukan? Fendi Zanders ini terlalu mandiri. Benar, Fendi Zanders ini bodoh sekali. Semua orang berteriak. Ayah, apakah ayah ingin aku menyingkirkan Fendi Zanders ini untuk menghindari masalah di masa depan? Gongsun Yuji bertanya dengan lembut setelah berpikir sejenak. Tapi Gongsun Yan menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu mengapa saya selalu menganggap putra teman lama saya ini cukup menarik. Saya telah memperhatikannya sebelum dia mewarisi warisan Li Xiuqian. Memang di luar dugaan saya dia bisa sampai ke titik ini hari ini. Karena Fendi Zanders memiliki keberanian untuk datang ke Yangcheng untuk menghadapi keluarga Gongsun kita, maka saya akan memberinya kesempatan ini. Saya ingin melihat apakah Fendi Zanders ini dapat membuat masalah di rumah kita. Yangcheng ombaknya besar sekali. Ayah, apakah kamu tidak takut memelihara harimau? Gongsun Yuji mengerutkan kening dan berkata. Saya telah berada di Yangcheng selama bertahun-tahun. Saya belum pernah bertemu lawan, dan tidak ada yang berani melawan saya, Gongsun Yan. Ini membuat saya merasa sedikit membosankan. Penampilan Fendi Zanders kecil ini bisa menambah sedikit menyenangkan bagiku, tidak menyenangkan menyingkirkannya secepat ini. Gongsun Yan menjawab sambil tersenyum. Gongsun Yuji tidak bisa menahan sedikit cemberut ketika mendengar kata-kata Gongsun Yan, tapi dia tidak banyak bicara. Lagi pula, begitu Gongsun Yan membuat keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya.
Gongsun Yuji tidak berani terus membujuknya, jadi wajar saja jika seluruh keluarga Gongsun yang lain juga tidak berani membujuknya. Yuji, aku berencana memberi Fendi Zanders ini waktu untuk berkembang. Setelah perusahaannya berskala besar, Anda akan menangani Fendi Zanders ini. Ini akan menjadi ujianku untukmu. Bagaimana menurut Anda? Gongsun Yan memandang Gongsun Yuji dan bertanya. Tentu saja tidak ada masalah. Gongsun Yuji setuju tanpa berpikir. Hahaha. Gongsun Yan tertawa keras, lalu perlahan bangkit dan berjalan keluar dari restoran. Sobat lama, kamu hampir menyeretku turun dari posisi General Manager Rockefeller saat itu, tapi sayangnya kamu masih kalah dariku. Sekarang putramu telah datang ke Yangcheng, mari kita tunggu dan lihat bisakah putramu melakukan apa yang tidak kamu lakukan saat itu. Melihat langit berbintang di luar jendela, Gongsun Yan menghela nafas pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi. Fendi Zanders membawa Xiao Yu, Hebo, kacamata Wang Xiong dan lainnya ke gedung Feng Yun, karena Xiao Yu dan yang lainnya baru saja tiba, dan perusahaan tidak ada urusan sekarang, jadi Zhou Qiaoqiao menyerahkan tugas wawancara kepada mereka berempat. Xiao Yu dan yang lainnya sangat bersemangat ketika mereka tahu bahwa mereka bisa mewawancarai para mahasiswa yang baru saja lulus. Lagi pula, jika itu normal, mereka harus diwawancarai, tetapi sekarang mereka telah langsung berubah menjadi pewawancara, dan mereka pasti sangat bersemangat. Lumayan. Setelah Xiao Yu dan yang lainnya pergi, Fendi Zanders bertanya dengan lembut kepada Zhou Qiaoqiao, Nona Zhou, bagaimana rencana Anda untuk mengembangkan perusahaan kami selanjutnya? Zhou Qiaoqiao melihat ke Fendi Zanders dan tersenyum, lalu berkata dengan lembut, Tuan Zanders, kamu tidak perlu terlalu sopan saat berbicara denganku, kamu bisa memanggilku Qiaoqiao mulai sekarang, kamu selalu memanggilku Nona Zhou, kedengarannya aneh bagiku.